Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati Al-Ustaz Ad-Doktor Asep Maulana Al-Magistir sebagai dosen pengampu pada mata kuliah metode penelitian ini. Perkenalkan, nama saya Sofia Nadur Adila. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul pengembangan media kartu flashcard dalam meningkatkan maharoh kitabah siswa di Madrasah Aliyah Darussalah Jember. Penelitian ini berangkat dari kesadaran peneliti bahwa media pembelajaran itu sangat-sangatlah penting untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Tentunya dalam mencapai tujuan pendidikan, guru harus bisa mempersiapkan segala sesuatunya, seperti media pembelajaran, bahan ajar, kemudian menyiapkan strategi belajar yang tepat, sehingga siswa dapat melakukan pembelajaran dengan semangat dan menyenangkan tentunya. Dan media pembelajaran merupakan salah satu faktor terpenting dalam pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Hal ini dikarenakan media pembelajaran itu bersifat efektif, kemudian praktis, dan dapat menstimulus siswa dalam mengembangkan ide dan gagasan, tentunya juga sangat membantu dalam mentransferkan ilmu dari apa yang telah guru sampaikan. Berdasarkan pengamatan kecil saya pada objek penelitian, yaitu siswa Madrasah Aliyah Darussalah Jember, di sana proses belajar mengajar yang ada hanya menggunakan media lama seperti ya sekadar papan, kemudian buku paket, LKS, dan terkadang menggunakan slide juga. Nah, melihat proses belajar mata pelajaran bahasa Arab di sana, siswa kurang terampil dalam maharah kitabah, di mana maharah kitabah itu adalah salah satu maharah dari 4 maharah yang dipelajari di dalam bahasa Arab. Terlihat dari bagaimana mereka menulis atau membuat kalimat pendek dalam bahasa Arab. Nah, salah satu atau beberapa penyebabnya yaitu adalah kurangnya perbendaharaan mufradat, kemudian lemahnya dalam menyusun kalimat, dan belum menguasai dalam menulis hijaiyah. Hal ini juga disebabkan karena latar belakang siswa yang bermacam-macam, salah satunya karena sebelumnya mereka belum pernah mempelajari bahasa Arab atau bahkan mempelajari pelajaran agama sebelumnya. Nah, berdasarkan permasalahan di atas, peneliti ingin mengembangkan dan memperkenalkan media flashcard yang saya beri Zamila di sini, produk yang saya beri Zamila di sini bertujuan untuk membawa pembaharuan terhadap proses belajar bahasa Arab yang lebih menyenangkan, kondusif, dan kreatif, sehingga proses belajar di MA Darussalah dapat terwujud sebagaimana tujuan pembelajaran yang diinginkan. Baik, rumusan masalahnya di sini kami merumuskan yaitu bagaimana pengembangan media flashcard dalam meningkatkan maharoh kitabah siswa Madrasah Aliyah Darussalah Jember. Yang kedua, bagaimana kelayakan media flashcard dalam meningkatkan maharoh kitabah siswa Madrasah Aliyah Darussalah Jember. Begitu juga dengan tujuan penelitian ini dibuat yaitu untuk mengetahui bagaimana sih pengembangan media flashcard dalam meningkatkan maharoh kitabah siswa, dan apakah untuk mengetahui apakah media flashcard ini layak untuk meningkatkan maharoh kitabah siswa di Madrasah Aliyah Darussalah Jember. Selanjutnya adalah spesifikasi produk.
Ini saya akan jelaskan sedikit spesifikasinya, yaitu terbuat dari kertas AP100, kemudian kartu berukuran kira-kira 9 kali 12 sentimeter atau bisa di-custom sedemikian rupa. Kemudian di sini flashcard-nya terdiri dari 2 kategori, yaitu kategori SIM dan kategori fiil. Yang keempat, setiap kartu akan bertuliskan huruf hijaiyah seperti ini, dan beberapa kata yang diawali dengan huruf hijaiyah tersebut. Jika dia kategori isim, maka beberapa isim, ada 5 isim di sini yang diawali dengan huruf hijaiyah tersebut. Sini saya akan beri contoh huruf hijaiyah alif, dan beberapa mufradat yang diawali dengan huruf alif. Di sini ada amrun, kemudian ada amirah, kemudian ajrun, asadun, dan asasun. Dan di kirinya itu ada arti dari mufradat tersebut. Kemudian kelima, setiap kartu disertai kalimat yang tersusun dari isim atau fiil yang telah tercantum di bagian depan. Di bagian belakang di sini saya akan memberikan contoh kalimatnya, di mana di situ terdapat mufradat tersebut ya. Kemudian yang keenam, media flashcard ini untuk menambah perbendaharaan kata, isim, dan fiil, dan menambah wawasan dalam menyusun kalimat dalam kegiatan kitabah. Jadi sini kita akan bertujuan khusus untuk meningkatkan maharoh kitabah para siswa. Dan yang ketujuh, produk ini saya beri nama kartu Zamila. Kartu Zamila, Zamila sendiri itu artinya adalah teman. Dan di sini saya berharap kartu flashcard dapat menjadi teman belajar bagi penggunanya, khususnya pada siswa Madrasah Aliyah Darussalam. Selanjutnya ada asumsi pengembangan, yaitu hal-hal yang memungkinkan terjadi pada penelitian ini, yaitu tujuan dari pembelajaran kami sendiri, yaitu untuk memudahkan siswa dalam memahami kalam Allah dan literatur dalam bahasa Arab. Kemudian penelitian ini, pengembangan media ini diharapkan dapat membantu siswa dalam belajar bahasa Arab, dan siswa terbiasa dengan perkembangan media-media baru yang akan terus berinovasi dengan berjalannya waktu. Kemudian pengembangan media flashcard ini juga diharapkan dapat menemani siswa belajar, walaupun sedang tidak ditemani guru. Jadi media flashcard ini kami berasumsi bahwa mereka bisa menggunakannya dengan atau tanpa guru. Oleh karena itu kami beri nama ini kartu Zamila, supaya bisa menemani mereka dalam belajar. Kemudian pembelajaran bahasa Arab dengan flashcard dapat melatih siswa untuk meningkatkan keterampilan kitabahnya. Karena setelah menggunakan flashcard ini, mereka bisa langsung praktek menulis, bisa di papan atau di kertas yang mereka sediakan. Kemudian guru bidang studi, kita berasumsi bahwa guru mungkin belum terbiasa dengan menggunakan media ini, sehingga masih harus beradaptasi dengan media pengembangan media ini. Selanjutnya adalah definisi operasional. Sini pengembangan yang kami maksud adalah proses yang digunakan untuk menghasilkan produk ini dan menguji keefektifan produk flashcard ini. Jadi sebenarnya flashcard ini sudah banyak kita temui di luar sana, dan bentuk pengembangan saya adalah bentuk pengembangan kuantitasnya, yaitu dari di sini huruf hijaiyah, dan akan kita kategorikan dari isim dan fiil. Ini tuh salah satu bentuk pengembangan kami. Dan kedua adalah media. Media merupakan segala macam bentuk atau alat stimulus siswa dalam proses pembelajaran untuk memudahkan pemahaman siswa. Selanjutnya, flashcard adalah kartu yang berisi objek belajar yang diperlihatkan secara cepat. Flashcard ini berisikan huruf hijaiyah dan beberapa kalimat untuk memberikan petunjuk pada siswa untuk berpikir atau melakukan sesuatu, yaitu melakukan kegiatan menulis. Selanjutnya adalah maharoh kitabah, keterampilan nulis berbahasa Arab siswa yang disesuaikan dengan materi dalam buku bahasa Arab. Selanjutnya adalah hakikat media. Media itu sendiri yaitu menurut Scrum, media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran.
Nah, dan beberapa ahli juga memiliki definisinya masing-masing, dan dari beberapa pandangan ahli tersebut tentang pengertian media media pembelajaran, maka saya menyimpulkan bahwa media adalah alat pengantar antara sumber kepada penerima informasi. Jadi dia menjadi wasilah atau alat pengantar. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi media. Ada media visual, media auditif, dan media audiovisual. Di mana media visual itu mengandalkan indera penglihatan, media audio mengandalkan indera pendengaran seperti radio, rekaman suara, dan platform-platform audio lainnya seperti mungkin Spotify kita bisa gunakan untuk menambah wawasan kita juga. Dan yang ketiga adalah media audio visual, yaitu kombinasi antara keduanya yang mengandalkan indera penglihatan dan pendengaran secara langsung. Kemudian fungsi media pembelajaran. Ada 4 fungsi yang kami rumuskan di sini. Ada fungsi atensi, yaitu penarik perhatian, kemudian fungsi afektif yang menggugah emosi dan semangat siswa. Kemudian ada fungsi kognitif, berperan besar dalam mengingat dan memahami pelajaran. Dan yang keempat, fungsi kompensatoris, yaitu memfasilitasi siswa yang lemah dalam baca dan memahami materi. Selanjutnya, peran media pembelajaran. Ya, dengan memanfaatkan media, tentunya belajar bahasa akan terasa lebih menarik dan mudah ya. Salah satu peranannya adalah di sini ada istilahnya attention role, yaitu penarik perhatian. Peran media di sini adalah mengundang perhatian siswa untuk meningkatkan rasa ingin tahu sehingga semangat dalam belajar. Dan satu lagi ada communication role, yaitu berperan membantu guru dalam menyampaikan pelajaran atau informasi. Jadi guru tidak hanya menyampaikan sendiri, tapi ada media yang membantu dalam penyampaian pembelajaran. Kemudian hakikat flashcard. Ya, flashcard sendiri itu adalah media ya bisa berisikan gambar, foto, lambang, atau ilustrasi. Dan ya, fungsi flashcard sendiri itu sebenarnya banyak sekali. Salah satunya untuk memperkenalkan dan memantapkan materi pelajaran yang dipelajari siswa. Bisa sebagai bahan evaluasi, bahan kuis, dan pretest atau post-test ya. Selanjutnya tentunya ada kelebihan dan kelemahannya. Salah satu kelebihannya yaitu flashcard itu sangat praktis ya, bisa dibawa kemanapun, bisa dipakai di dalam kelas atau di luar kelas, bisa dipakai di dalam perjalanan juga bisa. Dan kelemahannya itu gambar atau tulisan di sini akan terbatas ya, karena bentuknya yang kecil seperti ini. Selanjutnya, penggunaan media flashcard di sini saya akan mempraktekannya, yaitu nantinya setiap siswa akan memilih satu kartu yang berisi satu huruf hijaiyah. Mereka akan mengamati kartu tersebut, melihat mufradat baru yang tertulis dalam kartu ini, kemudian membaca contoh-contoh kalimat yang saya berikan. Kemudian nantinya mereka akan mengumpulkan flashcard-nya dan mereka akan mempraktekkan membuat kalimat. Mereka menuliskannya menggunakan bahasa mereka sendiri dan boleh menggunakan salah satu dari mufradat yang saya tulis. Nah, kemudian ketika nanti mereka sudah terbiasa menggunakan media flashcard ini, saya akan dengan spontan akan membalikkan satu kartu dengan huruf hijaiyah yang acak, kemudian salah satu mereka akan menebak satu huruf yang diawali dengan huruf hijaiyah tersebut dan spontan membuat kalimat dari mufradat tersebut. Selanjutnya, maharah kitabah adalah keterampilan menulis yang harusnya dimiliki oleh siswa pembelajar bahasa Arab ya, dengan gaya penulisan yang mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks, mulai dari mengarang cerita sampai bisa membuat penulisan karya ilmiah, artikel, dan lain sebagainya. Nah, baik, selanjutnya adalah jenis penelitian. Di sini kami menggunakan R&D, yaitu
research and development, kita akan buat penelitian dan pengembangan, yaitu pengembangannya dengan media flashcard ini. Salah satu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau produk yang sudah ada. Selanjutnya, model pengembangannya adalah pengembangan work and goal. Di sini ada 10 ya biasanya, yaitu ada research dan information collecting. Jadi kita melakukan penelitian dan mengumpulkan informasi terlebih dahulu, kemudian kita melakukan perencanaan. Kira-kira dari informasi yang sudah kita kumpulkan, kita ingin merancang apa nih, sesuatu kartu yang dibuat seperti apa. Selanjutnya, yaitu pengembangan format produk awal. Selanjutnya ada uji coba awal. Uji coba awal di kelas kecil, untuk selanjutnya dari sini kita mendapatkan saran dan masukan. Kira-kira untuk selanjutnya, kartu yang lebih baik itu seperti apa. Kemudian setelah uji coba awal, kita lakukan revisi produk, kemudian uji coba lapangan, yaitu di kelas 11 Aliyah Darussalam. Kemudian revisi produk akhir, setelah kita melakukan uji coba lapangan, kira-kira apa saja kekurangannya, maka kita melakukan penyempurnaan di revisi produk akhir. Dan tahap yang terakhir adalah diseminasi dan implementasi, yaitu setelah valid pada revisi produk akhir, kita bisa menyebarluaskannya dan menggunakan betul-betul pada kelas yang sesungguhnya. Selanjutnya uji coba produk. Nah, di sini kita ada 2 ya, desain uji coba, bisa diuji coba oleh expert judgment, ya, diuji coba oleh ahli desain, ahli materi, ahli mata pelajaran bahasa Arab. Kemudian subjek uji coba itu bisa juga kepada ahli materi, ahli produk, dan siswa kelas 11 MA Darussalam. Selanjutnya jenis datanya kita menggunakan kombinasi antara data kuantitatif dan kualitatif. Karena di sini kita menggunakan penelitian R&D. Selanjutnya instrumen pengumpulan data, di sini kita menggunakan observasi, wawancara, dan angket. Angket di sini ada 2, angket berupa pre-test dan post-test. Untuk mengetahui bagaimana hasil pembelajaran siswa sebelum dan sesudah menggunakan media flashcard. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Pertama ada analisa isi pembelajaran, kedua analisa deskriptif, dan yang ketiga analisa hasil tes. Awalnya jadi kita melakukan analisa apa dulu? Analisa isi dari pembelajaran dulu, sehingga antara flashcard dan isi pembelajaran itu yang dipelajari oleh anak kelas 11 itu sinkron. Kemudian analisa deskriptif itu dilakukan pada saat uji coba, ya data diperoleh dari penilaian angket, kemudian kita akan mendapatkan kritik saran. Yang terakhir analisa hasil tes, digunakan untuk menentukan tingkat ketepatan, keefektifan, dan kemenarikan produk hasil pengembangan yang berupa media flashcard ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari proposal tesis saya. Atas segala kekurangan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Syukran katsiran. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.